yang tidak sesuai dengan sunnah, ini tercela. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Muhkam, wa muradu Syafi'i rahimahullah ma dzakarna min qabl anna al-bid'ata al-madhmumah ma laysa la aslun min asy-syari'ah yurja'u ilayhi wa hiya al-bid'atu fi itlaqi asy-syara' wa amma al-bid'atu al-mahmudatu fama wafaqa sunnah yani ma kana lahu aslun min as-sunnati yurja'u ilayhi wa inna ma hiya bid'atun lughatan la syar'an li muwafaqatiha li sunnah. Anda lihat penjelasan. Makanya ketika orang mengatakan bid'ah, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua. Enggak dijelaskan bagaimana maksudnya. Sekarang yang menjelaskan maksudnya ulama Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali yang wafat tahun 795 Hijriah pada abad ke-8. Kata beliau begini dalam kitabnya Jami'ul Muhkam. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, kami sudah sebutkan sebelumnya, bahwa bid'ah yang tercela yaitu tidak ada asal dalam syariat, yaitu bid'ah menurut kemutlakan syariat. Adapun bid'ah yang mahmudah, yang terpuji, yaitu yang sesuai dengan sunnah, yang ada asalnya dalam syariat, yang ada asalnya dalam sunnah, yang bisa dikembalikan kepada sunnah itu. Ini bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat. Ia bid'atun lughatan la syar'an. Bid'ah menurut bahasa. Seperti perkataan siapa? Perkataan Umar bin Khattab tadi. Bid'ah secara bahasa. Jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bahwa bid'ah itu ada yang madhmumah, ada yang mahmudah. Yang dimaksud dengan mahmudah yang mana? Yang dimaksud dengan mahmudah bid'ah secara bahasa, yang pada hakikatnya bukan bid'ah. Adapun yang madhmumah bid'ah secara mutlak menurut syariat. Jadi ini sering dijadikan dalil oleh orang, ini bid'ah. Syubhat yang lain yang sering dibawakan oleh mereka yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah. Seperti pengumpulan mushaf dengan satu mushaf. Ini pada hakikatnya bukan bid'ah hasanah. Kenapa? Nabi sudah memerintahkan untuk menulis mushaf. Sudah menulis Al-Quran, diperintahkan oleh Nabi. Dan ini apakah diperintahkan secara terkumpul atau secara terpisah? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab. Kata beliau, wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi kitabatil wahyi la farqa baina ay yuktaba mufarraqan aw majmu'an bal jam'uhu sara aslah. Jadi Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk menulis wahyu. Tidak ada bedanya apakah ditulis secara terpisah di kertas, ataukah di pelepah kurma, atau di kulit, atau dikumpulkan jadi satu. Nggak ada bedanya. Nabi memerintahkan untuk ditulis. Sudah ada perintah Nabi untuk menulis wahyu. Bahkan mengumpulkannya, ini yang terbaik. Dan Allah sudah memberikan isyarat dalam Al-Quran, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, bahwa Al-Quran adalah kitab yang akan terkumpul dalam satu mushaf. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah, Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Dan kami yang mengumpulkan Al-Quran dan juga bacaannya. Allah yang kumpulkan Al-Quran. Dan ini ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Dan sahabat tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Sahabat, innallaha la yajma'u hadhil ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan kumpulkan umat ini atas kesesatan. Enggak mungkin sahabat ijma' dalam kesesatan, tidak mungkin selama-lamanya. Jadi sahabat ijma' tentang pengumpulan Al-Quran, dan itu bukan bid'ah hasanah, bukan. Sebab enggak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada. Jadi banyak yang dijadikan dalil oleh mereka itu pada hakikatnya bukan bid'ah, cuma mereka katakan adalah bid'ah hasanah. Jadi semua bid'ah adalah sesat. Antum lihat di halaman 103. Halaman 103. Perkataan Imam Malik. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah
li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Kata Imam Malik, barang siapa yang mengadakan suatu bid'ah dalam Islam yang ia pandang hal itu baik, yaitu bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Karena sungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Maka sesuatu yang pada hari itu, pada masa beliau bukan ajaran agama, maka hari ini pun bukan ajaran agama. Dalam kitab Al-I'tisam. Jadi untuk perhatikan, ya, kata Imam Malik, barang siapa mengadakan satu bid'ah yang dia anggap baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Kenapa menuduh Nabi Muhammad khianat? Karena dia menuduh Nabi Muhammad ada yang belum beliau sampaikan. Padahal beliau sudah sampaikan semua kepada para sahabat, sampai beliau mengatakan, ala hal ballaghtu, pada waktu hajatul wada, apakah aku sampaikan semua tentang Islam kepada kalian? Sahabat menjawab, iya, engkau sudah sampaikan. Nabi mengatakan sampai menunjuk ke langit, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, aku sudah sampaikan semuanya Islam ini kepada kalian. Semuanya disampaikan. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Enggak ada satupun yang tertinggal, tidak ada. Semua Nabi jelaskan. Makanya ketika orang-orang musyrik mengatakan kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air? Kata Salman, ajal. Iya, Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air. Kalau tentang buang air diajarkan oleh Rasulullah, nggak mungkin Nabi tidak mengajarkan tentang akidah, tentang tauhid, tentang bahaya syirik, tentang sunnah, tentang bahaya bid'ah, tentang bagaimana menempuh hidup ini supaya selamat dunia akhirat. Nggak mungkin Nabi nggak ajarkan kepada umat ini. Dan hadis ini sahih riwayat oleh Muslim. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kita tidak boleh berbuat bid'ah. Tidak boleh. Tidak boleh menganggap satu ini baik menurut akal kita, menurut perasaan kita, enggak boleh. Islam ini sudah sempurna. Kewajiban kita untuk ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ke-9. Wa kullu dhalalatin finnar. Di dalam hadis disebutkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempat neraka. Di hadis ini, di hadis Irbad bin Sariyah, tidak ada kalimat wa kullu dhalalatin finnar, tidak ada. Tapi ini dari riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi bersabda wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya neraka. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan An-Nasa'i, dan juga disahihkan dalam kitabnya Hidayat Ruwat fi takhrij ahadits al-masabi wal mishkat. Hadis ini menunjukkan kepada ancaman. Jadi ancaman. Hadis ini bentuknya ancaman bahwa orang yang berbuat bidah diancam dengan masuk neraka. Antum perhatikan ancaman, ya, bukan berarti kita mengatakan orang yang berbuat bidah pasti masuk neraka, tidak. Dan nggak boleh kita mengatakan demikian. Kita hanya menyebutkan bahwa hadis ini hadis wa'id, ancaman, bahwa orang yang berbuat bid'ah dia ancam dengan masuk neraka. Tapi nggak boleh kita katakan orang berbuat bid'ah pasti masuk neraka, tidak boleh. Karena kita tidak tahu tentang akhir kehidupan seseorang. Kita tidak tahu tentang akhir kehidupan seseorang. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan begini, seorang yang berilmu terkadang menyebutkan ancaman terhadap sesuatu yang dipandangnya sebagai perbuatan dosa, padahal dia mengetahui bahwa orang yang mentakwilkannya diampuni dan tidak terkena ancaman. Tetapi dia menyebutkan hal itu untuk menjelaskan bahwa perbuatan dosa mengakibatkan mendapatkan siksa. Dia hanya mengingatkan untuk menghalangi manusia dari perbuatan yang dipandangnya sebagai dosa. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz 23. Kemudian dalam Majmu' Fatawa di juz yang keempat, kata beliau, antum lihat halaman 110. Nas-nas ancaman bentuknya umum, maka kita tidak menyatakan dengan